Teman-teman distributor ya, salam kenal teman-teman ya. Saya Farid Akbar ya. Saya juga leader dari beberapa mentor Anda. Nah, kali ini teman-teman ya, saya ucapkan selamat Anda sudah memutuskan untuk berkarir, untuk mengembangkan usaha di jalan yang insya Allah memang masa depannya bagus sekali. Nah, tinggal pertanyaannya teman-teman, langkah selanjutnya ini apa? Apa Pak yang harus dikejar di awal? Ya, saya karena masih banyak sekali ketemu ya tim ya grup itu yang masih belum sadar kekuatan utama dari bangun usaha jaringan ya. Banyak yang alasan utamanya itu memulai bisnis sekedar mencari penghasilan tambahan. Punya penghasilan rutin, kejar rewardnya, jalan-jalan ke luar negeri, mobil dan lain sebagainya ya. Ada juga yang cuman coba-coba. Nah, lalu faktanya di lapangan bagaimana? Ada yang nggak dapat hasil, itu langsung nyerah. Ya, ada yang hitungan bulan, ada yang hitungan minggu, bahkan ada yang hitungan hari. Ya, tapi saya juga kasih tahu juga, ada loh yang sudah dapat uangnya, sudah dapat rewardnya, itu juga tetap hilang, tetap nyerah. Nah, jadi sebenarnya kedepannya harusnya bagaimana, Pak? Ya, apa tujuan utamanya membangun bisnis di Tiens? Ya, apa uang itu tidak penting? Tentunya, saya tetap bilang uang itu penting. Ya, ada juga yang menganggap Pak, saya pengen belajar di sini. Betul, ilmunya juga penting karena ilmu di luaran Anda bisa dapat, tapi biasanya harganya mahal. Ya, di sini Anda bisa dapat secara gratis. Tapi itu aja tidak cukup membuat orang tetap bertahan di bisnis Tiansi. Ya, bisa dapat hasil-hasil yang seperti diinfokan di awal seperti itu. Nah, ternyata setelah dipelajari, faktanya apa sih yang bikin orang itu tetap bertahan di usaha ini? Ya, ternyata adalah mereka yang punya visi sukses di 5 aspek kehidupan. Ya, apa aja itu ya? Nomor 1, bebas finansial. Apa Pak maksudnya bebas finansial? Itu bahasa gampangnya gini teman-teman. Pemasukan kita lebih besar dibandingkan pengeluaran kita. Nah ya, jadi mulai kebayang tuh. Yang namanya pengeluaran teman-teman zaman sekarang ya, itu sih sudah nggak bisa dipungkirin, pasti besar. Makanya banyak orang di luaran sana walaupun kerja keras, tapi ujung-ujungnya tetap aja kurang. Bukannya kita ini boros, tapi memang faktanya pemasukan di Indonesia dan pengeluaran itu jauh lebih besar pengeluaran teman-teman. Ya, apalagi teman-teman yang boros ini lebih susah lagi. Tapi kalau di usaha ini teman-teman ya, kita mencapai satu titik yang namanya bebas finansial, penghasilan kita mungkin puluhan juta, mungkin pengeluaran kita ya masih belasan juta, itu kan aman ya. Jadi di situ Anda bisa dapatkan di usaha ini. Yang kedua, bebas pikiran dan bebas waktu. Ya, Anda juga bisa dapatkan usaha ini. Di luaran kalau Anda nyari yang penghasilan besar banyak. Ya, Anda mungkin karir, penghasilan Anda meningkat, tapi jangan pernah lupa kalau penghasilan Anda meningkat, otomatis tanggung jawabnya pun meningkat. Yang tadinya pulang kantor bisa cepat, bisa jadi lebih lama. Yang tadinya tanggung jawabnya cuman kerjaan-kerjaan yang nggak ada resiko, bisa jadi nanti Anda harus pegang kerjaan-kerjaan yang lebih beresiko. Ya, jadi bukan cuma waktu yang habis, pikiran kita juga habis. Ya, mungkin ada punya usaha sendiri, usahanya tetap bisa jalan dengan adanya karyawan, tapi hati Anda takut ya. Jangan-jangan nanti ada urusan ya, apalagi krisis kayak sekarang, berhenti produksi, yang ada pusing mikirin perusahaan kita. Ya, Anda di usaha ini bisa dapatkan itu juga ya. Apalagi nih yang ketiga ya, meningkatkan spiritual. Kalau bahasa gampangnya begini loh teman-teman ya. Di luaran sana banyak sekali pekerjaan yang kalau kita tidak main cantik gitu ya, atau kita tidak main-main trik-trik sedikit, itu sulit untuk berkembang. Ya, tapi melalui usaha ini, alhamdulillah teman-teman, justru yang namanya jujur, yang namanya harus benar-benar ikutin aturan main syariah, itu benar-benar didukung sekali di usaha ini. Kita di sini kalau Anda coba-coba bohong, Anda coba-coba ngambil uang yang bukan hak kita, itu pasti hancur ya. Justru semakin jujur di sini Anda benar-benar katupnya itu makin terbang teman-teman. Ya, karena kita tidak ketergantungan sama orang lain di usaha ini. Ya. Yang keempat tentunya ya, di usaha ini Anda orientasinya juga harus ada seperti meningkatkan kesehatan. Ya, di mana di luaran sana kalau misalkan semakin kerja keras kesehatan makin jatuh gitu ya, makin turun. Kalau di sini justru kita harus konsumsi produk ya supaya lebih sehat ya. Makanya jangan heran kalau udah peringkat-peringkat tinggi kelihatannya awet, lebih awet muda gitu ya. Nomor 5 juga hubungan keluarga dan sosial yang harmonis ya.
Kalau dari bahasa gampangnya mungkin kalau di luaran kita mainnya sikat kiri sikat kanan ya, tapi kalau di sini justru kita harus bantu orang lebih banyak lagi. Jadi dari segi sosial ya insya Allah kita akan lebih dihormatin ya dengan orang banyak, kita lebih dihargai ya, diundang ke mana-mana menjadi pembicara gitu ya, disambut dan sebagainya. Tentunya dengan waktu yang lebih banyak ya, keuangan yang lebih baik ya, terus juga people skill ya, bagaimana berhubungan dengan orang lain kita diajarin sehingga hubungan dengan keluarga dan orang banyak juga lebih baik. Nah, di 5 aspek inilah yang jujur aja di luaran sana kita sulit menemukan sekaligus ya. Mungkin ada dapat uangnya tapi Anda nggak dapat bebas waktunya ya. Mungkin Anda dapat bebas waktunya, mungkin kesehatannya nggak dapat gitu ya. Belum lagi ngomongin saingan dan lain sebagainya ya. Jadi 5 aspek kita bisa dapatkan di usaha ini. Nah, pertanyaannya solusi yang dibutuhkan ini apa? Ya, solusi yang dibutuhkan adalah membangun aset yang kuat dan terus berkembang ya. Dibutuhkan sistem yang terus menghasilkan pemasukan walaupun kita sudah tidak lagi bekerja di dalamnya. Nah, jadi harus ada sistem teman-teman untuk membangun aset ini. Dalam bisnis TNS, cara yang sudah terbukti membentuk aset yang kuat dan terus berkembang adalah membangun parameter bisnis One Vision atau yang disingkat PBO. Nah, apa itu PBO? Nanti ada detailnya belajar di NDT ya, tapi intinya adalah PBO ini adalah membangun tim yang kuat yang di dalamnya ada indikator seperti omset, teamwork, dan pengembangan diri agar yang dicapainya adalah aset yang produktif ya, penghasilan pasif yang terus berkembang. Jadi nggak berhenti di angka-angka tertentu dan nggak perlu nambah modal lagi teman-teman ya. Namun sebelum membangun tim yang tepat, kita dulu nih harus menjadi orang yang tepat ya. Jadi parameter nanti ada tangganya. Tangga pertama adalah CP atau namanya core producer ya. Tapi dalam hal membangun tim ini, kita harus lebih spesifik lagi. Tujuannya adalah CP di minggu pertama. Ya. Jadi core producer di minggu pertama. Ya. Karena kan kita setiap bulan ada 4 minggu ya. 4 minggu itu kita harus kejar di minggu pertamanya teman-teman. Beda banget kalau kita CP di minggu pertama dengan CP di minggu keempat. Inilah kunci memenangkan pertandingan, membangun aset di TNS ya. Tentunya kan kita nggak pengen seumur hidup ya. Jalankan usaha ini, jualan, nambah tim, coaching tim ya. Suatu saat kita akan menyampai di titik yang memang sudah kita mau, terserah mau lanjutkan lagi atau Anda mau nikmati ya silahkan seperti itu. Ya. Syarat CP ini apa aja sih Pak? Ya, nomor 1 minimal membership silver ya. Membership silver apa? Berarti Anda harus punya omset ya, baik penjualan pribadi atau memang mau stok produk atau memang mau konsumsi pribadi, minimal membership silver ya, atau sekitar 2.600 PV ya. Kalau saya genepin ya sekitar 3 jutaan lah ya. Bisa Pak dari uang sendiri? Bisa kalau Anda memang punyanya. Bisa nggak Pak dari penjualan? Boleh, yang penting dikejar bareng-bareng ya. Yang kedua, memiliki starter pack ya dan memasuki kode di TMIS. Nah, apa itu starter pack? Itu adalah panduan awal di mana teman-teman istilahnya buku tutorial awalnya teman-teman ya. Akan sulit sekali teman-teman membangun usaha ini kalau ada beberapa skill-skill yang teman-teman tidak kuasai. Ada di mana? Ada di starter pack ya. Berapa Pak belinya? 60.000 teman-teman. Udah dapat 1 buku dan 4 CD. Yang ketiga, terdaftar NetP. Nah, ini yang update-nya teman-teman ya. Yang namanya ilmu ini harus update. Jadi kalau NetP ini teman-teman akan dikasih 2 materi setiap bulan ya, sebulan sekali dikasih 2. Itu ada yang umum ya. Jadi Anda nanti bisa buat pinjamkan ke calon reseller Anda, ke prospek-prospek Anda. Anda juga bisa dengarkan sendiri. Karena namanya seminar kan, apalagi seperti zaman sekarang ya, kita nggak bisa seminar offline. Kita harus setiap hari masuk inputan-inputan yang produktif, yang positif teman-teman. Ya, saya percaya banget kalau misalkan apa yang kita masukkan di otak kita itu nanti akan membuat nasib kita. Kalau kita otaknya diisinya kriminal, kita akan pesimis hadapin hidup ini. Tapi kalau kita input otak kita dikasih yang wah ini visi ke depan seperti ini, caranya seperti ini, wah itu kita makin antusias. Ya, ini luar biasa sekali di era lagi pandemik gini ya, semuanya lagi pusing. Distributor Tian saya ngelihat itu sangat-sangat positif sekali menghadapi masalah seperti ini ya. Karena memang industri kesehatan justru lagi naik gitu. Yang keempat,
presentasi minimal 8 kali per bulan. Atau kalau kita terjemahkan di era online ini, Anda mengundang calon reseller Anda ke home meeting atau ke OP online ya, minimal 8 per bulan. Ya, kalau ini syarat terlalu kecil. Ya, kalau saya boleh sarankan minimal 10 orang deh setiap hari dibagikan link, suruh tonton videonya. Itu sederhana banget teman-teman ya. Nah, yang kelima, PPV atau Personal Point Value. Jadi pembelanjaan sendiri ya, yang kita masukkan ke ID kita sendiri sejumlah 650 PV. Saran saya jangan dijualan semua, tetap kita harus konsumsi produknya teman-teman ya. Selain buat kesehatan, ya kita juga makin pede. Jadi yang menghadapi calon pembeli kita nggak takut-takut. Bener nggak ini bisa buat stroke? Bener nggak ini buat bersihin paru-paru? Jangan-jangan meninggal. Ya, kalau orang yang nggak cobain produknya, dia akan ketakutan. Tapi kalau orang yang bisa berhasil, akhirnya omnya beres dari diabetes, nggak jadi operasi, dia akan sangat yakin sekali. Ya, personal point value. Ya, syarat terakhir nomor 6, total network point value atau omset grup, omset tim rame-rame. Jumlahnya 3.000 PV ya, kalau dirupiahin bisa sekitar 3,5 juta. Ya, itu dikerjain rame-rame teman-teman. Boleh Pak berdua, boleh. Boleh Pak ber-100, boleh. Jadi kalau bisa banyak, ngapain sendirian, ngapain cuma berdua ya. Banyakin aja teman-teman. Ya, poinnya nomor utamanya adalah diselesaikan sebelum tutup buku minggu pertama tiap tanggal 4. Jadi sebelum tanggal 4, 6 hal ini seharusnya sudah bisa diberesin teman-teman. Nggak terlalu repot kok. Itu kan kita tutup buku tanggal 25 ya, tutup buku bulanan. Sampai tanggal 4 itu bisa 9 sampai 10 hari. Jadi artinya apa? Per hari itu cuma target sekitar 300 PV. Ya, sebenarnya dikerjain sendirian pun bisa, tapi akan lebih baik lagi Anda kerjakan rame-rame. Karena kalau sendirian, omset kita terlalu naik turun, teman-teman. Ya, jadi menjadi CP di minggu pertama ini memang betul. Pak, bonusnya nggak ngaruh-ngaruh apa, Pak? Ngapain saya ngejar CP? Ya, rewardnya nggak ada reward apa-apa. Ya, cuman CP doang gitu kan. Nah, tapi manfaatnya di awal ini, nilainya CPM1 ini jauh lebih besar dibandingkan reward apapun, yang bahkan nilainya miliaran ya. Jadi kalau Anda capai CPM1, ini nilainya lebih besar dibandingkan Anda dapat reward villa bahkan, yang hasilnya itu miliaran. Loh, kenapa Pak? Ya, nggak dapat reward tapi kok nilainya besar nih, saya kasih gambarin ya. Tapi kalau kita tembus CPM1, kita akan mendapatkan ilmu di training elite yang namanya CPD. Nah, ya. Jadi sebulan sekali orang-orang yang CPM1 itu bisa hadir di CPD yang di online sekarang. Ya. Kalau nggak CPM1, CPM2 boleh nggak Pak? Tidak boleh. Ya. Berisikan orang-orang yang bisnisnya besar akan mengajarkan skill mental yang dibutuhkan kita dan tim untuk menjadi pebisnis yang handal. Nah, saya sering bilang banget ya, kalau lagi ujian, ya ujian matematika, kan lebih enak ya, kalau misalkan yang duduk sama kita itu ranking 1 dalam hal matematika, betul nggak? Ya, lagi ujian IPA, yang duduk di samping itu yang jago IPA. Nah, ya, kalau di sekolah mencontek itu dilarang, tapi kalau di bisnis ini wajib deket sama yang berhasil. Ya, kenapa Pak? Ya, faktanya orang-orang yang sukses itu adalah orang-orang yang sekitarannya juga kumpulnya sama orang-orang yang sukses. Sulit sekali Anda pengen berhasil usaha ini, tapi nggak deket sama orang-orang yang berhasil di usaha ini. Ya, bukan soal KKN-nya, bukan soal kolusinya, tapi ini ilmunya teman-teman. Ya, pastikan selalu dekat sama orang-orang yang sudah berhasil usaha ini. Tujuannya bukan apa-apa, Pak. Bukan mereka pengen dideketin, mereka pengen disanjung, bukan. Tapi tujuannya kembali ke kebutuhan dasar kita, ke impian-impian kita juga, gitu. Ya. Nah, karena CPM1 ini, kalau kita duplikasi ke minimal 3 teman kita, maka kita akan menjadi royal di minggu pertama. Nah, kalau duplikasi minimal 3 kaki kita menjadi royal di minggu pertama, maka kita jadi crown minggu pertama. Ya, kalau crown ini rewardnya sudah mulai banyak teman-teman. Jalan-jalan ke luar negeri, bonusnya juga sudah jutaan ya. Sudah terasa gitu loh, minimal buat mengcover kebutuhan hidup pribadi sudah sangat cukup di sini. Ya. Atau yang lebih hebat lagi, duplikasi 3 atau 4 kaki kita menjadi crown minggu pertama. Maka kita jadi ambasador di minggu pertama atau majesty minggu pertama. Artinya apa Pak ambasador minggu pertama, majesty minggu pertama? Artinya kita punya puluhan bahkan ratusan orang yang produktif
dan punya skill dan mental yang bagus ya. Jadi bukan kumpulan orang-orang reseller yang iseng-iseng jualan doang. Ini jauh di atas itu, orang-orang yang punya skillnya, bisa jualan, bisa nambah orang, dan punya leadership yang baik. Ini mahal teman-teman nilainya. Ya kita nggak bisa, ya orang aja mau gaji manajer aja bisa gajinya ratusan sampai puluhan juta. Tapi Anda bisa punya orang sekualitas itu tanpa kita perlu bayar. Ya karena sudah dibayar sama Tianxi. Ini kan hebat ya. Membentuk manusianya tuh yang luar biasa di situ. Dan yang paling utama ya, Anda punya omset ratusan juta di minggu pertama. Sehingga bisa punya bonus puluhan juta di minggu pertama. Insya Allah ya, kebutuhan-kebutuhan utama kita, bayar sekolah anak, kebutuhan dasar, ongkos, ya pulsa dan sebagainya, itu beres teman-teman. Ya, impian yang tadinya kita pikir nggak mampu, Pak saya pengen beli mobil, ya mungkin nggak kepikiran karena uangnya nggak ada. Tapi kalau misalkan tiba-tiba per bulannya masuknya 30 juta gitu kan, mungkin Anda sudah mulai berpikir, waduh di saatnya nih ambil rumah, ya kan, sudah saatnya bisa beli mobil. Kenapa? Karena mampu, ya. Kadang-kadang sulit berpikir hal seperti itu kalau uangnya lagi nggak ada, gitu ya. Tapi kan itu kebutuhan dasar. Saya nggak mesti nge-push Anda mobilnya harus mewah, rumahnya harus bagus kok. Yang penting kebutuhan dasar keluarga itu beres. Jadi kita nggak nyusahin orang, ya. Jadi impian yang tadinya kita nggak bisa capai ini benar-benar bisa tercapai kalau penghasilan pasif kita besar, kuat, dan terus berkembang. Ya, tentunya iringi juga ya dengan semakin kita menjadi orang yang berhasil, manfaat kita lebih banyak ya, kita benar-benar menjadi sebaik-baiknya manusia. Yaitu sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat untuk orang yang banyak. Jadi go CPM1, go CPD, go aset ya, sampai ketemu di CPD ya. Ikutin terus perkembangan dari mentor Anda teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.